Hai semuanya, kembali lagi ke journaling episode yang ketiga. Kali ini lebih ke arah habit yang ingin kalian lakukan demi mencapai goals-goals yang kalian ingin wujudkan di episode yang kedua kemarin. Oke, di sini ada how to stay committed. Yang pertama, review your goals often and remember why. Nah, kalau kalian sudah mencatat goals-nya, kalian harus ingat kenapa aku ingin goals yang seperti ini. Yang kedua, break down your goals. Ini yang akan kita lakukan. Keep yourself accountable. Jadi harus di tracking habit-habit itu. Nomor 4, no excuses. Gak ada alasan ya. Jangan cari-cari alasan. Nomor 5, self forgiveness. Kalau misalnya kalian gak sempat melakukannya, ya sudah, maafin diri kalian dan stay on track again. Nomor 6, rest and don't quit. Kalau misalnya mau beristirahat juga gak apa-apa, tapi jangan keluar, jangan diganti lagi goals kalian, cuma nanti kasihan. Di sini ada reflection of commitment. How my goals are so important to me. Ya, ini you have to remember why. Nomor 2, what are my typical excuses. Nah, kira-kira alasan apa yang kalian ingin buat, kenapa kok kalian buat itu. What should I remind myself next time I make them. Gimana cara supaya aku harus teringat kembali, oh goals aku harus seperti ini, tetap harus gimana caranya stay on track kembali. What is my plan for when I fall off track. Nah, kalau misalnya aduh ini gagal, apa yang harus aku lakukan di plan selanjutnya. How will I stay committed to my goals. Gimana caranya aku harus tetap komitmen terhadap goals seperti ini. Mungkin dengan cara aku bersaing dengan seseorang, atau ini nggak mau harus jadi deadline di tahun ini. How can I be kinder to myself and move at balance pace. Nah, kadang kalau kita terlalu strict pada diri kita sendiri, kita jadi lupa kalau kita itu harus menyayangi, harus ini tuh jiwa kita itu harus gimana ya, bukannya harus dilemahkan, tetap stay strong. Tapi kalau misalnya pas dalam keadaan yang down, nah kita nggak boleh terus menekan diri kita sendiri, kita harus bangkit kembali. Eliminating excuses. Jadi kalau misalnya di sini kalian bisa isi sih. Kalau misalnya seperti ini, aku harus lakukan apa? Gitu. Oke, di sini ada on fear setting. Ketakutan apa aja yang kalian bawa dalam kehidupan kalian. What are the more probable outcome if I pursue my dreams? Kira-kira hasil apa yang aku dapatkan kalau aku mewujudkan cita-citaku. Apakah ini benar-benar excite me? What happen if you listen to your fear and do what it say? Gimana, apa yang terjadi kalau misalnya kamu membuat ketakutanmu itu terjadi gitu loh. Padahal kan sebenarnya ketakutan hanya ada di pikiran ya toh. Dan sebenarnya ketakutan apa sih yang kalian pikirkan? Where will you be in 1 year, 5 years, and 10 years? Nah, apa yang biasanya ini di wawancara pekerjaan ya. Kira-kira kalian ini menjadi apa untuk setahun ke depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan? Pertanyaan yang sangat sulit, tapi ini memang harus kita jawab. What am I waiting for? Apa yang kita tunggu gitu kan? Biasanya orang yang menunggu atau procrastinate, suka menunda-nunda itu karena dia takut. Kira-kira ketakutan apa sih kok sampai gak dikejar-kejaran? Itu juga. Nah, di sini ada fear setting exercise dari tim Ferris ya, aku dapatnya. Jadi apa ketakutanmu, hal paling buruk apa yang akan nanti terjadi? Kalau misalnya terjadi, gimana caranya kamu mengatasinya? Nah, dari semua ketakutan itu, apakah kamu masih tetap hidup gitu? Kalian bisa list dari sini juga. Oke, masuk ke comparison to inspiration. Nah, siapa di sini yang suka nge-compare sama seseorang, terutama pada artis-artis, ya kan? I tend to compare myself to, nah sama siapa nih, gitu. Kalau aku sendiri sih gak pernah compare ya, hanya saja cuman excitement aja. Karena itu akan membuat tambah terbebani kan. Apalagi yang orang-orang yang insecure. Nah, kenapa sih kamu kok nge-compare sama dia gitu? Kenapa? Apa yang bikin kamu iri? Apa yang bikin kamu jealous? Apa yang bikin kamu kayak terkagum-kagum gitu? Apa? Kalau misalnya badannya cantik, mukanya mulus, wah. How can more or less implement or nurture these qualities in myself and my life? Nah, kira-kira
dampaknya dalam kehidupan kita kalau kita nge-compare dengan dia apa. Mungkin ada seseorang yang compare terus jadi terinspirasi, termotivasi, oh aku harus jadi seperti ini gitu. Ada juga yang semakin tertekan jadi gak maju-maju, kayak aduh aku gak akan bisa jadi seperti ini, terus gimana ya. Nah kalian harus hindari seperti itu ya. Jadikan ini sebagai inspirasi, bukan sebagai perbandingan. Aduh kok ini gini, kenapa aku harus begini, bukan tambah merendahin, tapi gimana caranya kamu nyamain dengan dia gitu. Nah di sini ada self reflection wheel, kalian bisa lingkari, ini kayak permainan aja sih sebenarnya. And then, nah di sini sudah mulai masuk ke kalender ya, monthly and yearly. Di sini monthly-nya kalian bisa lakukan dari Januari, Februari, Maret, dan sampai Desember. Nah Januari will be your theme, apa main goals-nya apa, mini goals-nya apa. Jadi setelah main goals kalian breakdown jadi ke mini goals. Jadi kalau misalnya main goals-nya bikin YouTube, oke. Misalnya week pertama bikin videonya atau bikin kontennya, minggu kedua editingnya, minggu ketiga dan lain sebagainya. Kalian bisa lakukan itu per step-step biar kelihatan kalau itu tuh bisa dilakukan gitu, jangan hanya dibayangin saja. Jot down thoughts of gratitude, positivity, joy, and love. Nah, kalian bisa lakukan apa ya, kayak menulis perasaan kalian, rasa syukur kalian di dalam Januari atau bulan-bulan selanjutnya. Nah, di sini ada to-do list. Kalau misalnya kalian lebih spesifik ya. Jadi misalnya Januari apa, kira-kira tanggal 1 ngapain nih? Kalau sudah centang. Di sini juga ada ideal week planner. Jadi setelah per bulan, sekarang ke per minggu, termasuk di sini sudah ada jam-jamnya. Habit tracker. Nah kira-kira kalian mau habit apa nih? Water, hour sleep, weekly challenge bisa macam-macam. Mungkin kalian mau nge-challenge diri kalian untuk membaca buku atau olahraga dan lain sebagainya. Di sini juga sudah ada tanggal, tinggal kalian centang-centang kalau sudah dilakukan. Nah setelah itu kalian bisa ngelihat, oh per month ini aku udah ngelakuin berapa habit ya, kayak gitu. Monthly review. Nah kalau sudah terlewat monthly layoutnya, sekarang ke monthly review. Kira-kira dalam bulan kemarin satu kata deh, apa? Lebih calm, lebih comfort, joy, sad. Nah, this month I took step to get closer to my goals. Nah, karena kemarin kalian sudah tulis goals-goalsnya, kira-kira lebih close gak sama goals kalian. Januari highlight. Nah ini apa sih yang membuat kalian itu berbeda gitu? Januarinya ini isinya apa gitu? Boring atau mungkin ada hal baru yang wah ini benar-benar sangat bikin aku terkesan gitu. Reflection, what motivate me this past month? Apa yang menjadi motivasi aku untuk bulan ini? Yang kedua adalah what did I learn this month? Apa yang aku pelajari dalam bulan ini? Apakah aku survive dalam challenge-nya? Yang ketiga, what am I proud of? Kira-kira aku bangga dengan apa? Nomor 4, who or what am I grateful for? Apa yang membuat aku menjadi bersyukur? Siapa sih yang membuat aku merasa kayak aku dihargai atau diapresiasi? How can I improve moving forward or make next one better? Nah, apa yang harus diimprove lagi supaya next month ini aku bisa lebih baik daripada bulan yang kemarin? Masuk ke mid-year review, jadi ini bisa dilakukan di pertengahan Juni ke Juli. What have I accomplished so far that I'm proud of? Jadi apa yang sudah aku dapatkan selama ini. Does this year feel aligned to my yearly time? Kira-kira temanya sesuai nggak dalam bulan 1 sampai bulan 6 ini dengan rencanaku? What can I do to live my thing more fully? Nah, apa yang harus aku lakukan supaya tema dalam tahun 2021 itu lebih terjalani dengan baik untuk selanjutnya? What were my goals for this year? Apalagi goals untuk yang belum kelakukan? What can I eliminate or change to feel better? Nah, kalau misalnya ada goals-goals yang nggak terlaksana dengan baik, kira-kira diganti sama apa gitu. What are my top 3 priorities for the next 3 months? Ini juga termasuk goals, main goals-nya ya. Kalian bisa isi waktu di monthly layout.
Masuk ke tahun terakhir, year end review. Let's celebrate the wins. I'm proud of. Nah ini nggak mau kita harus bersyukur lagi. Kira-kira setahun ini kita habis ngelakuin apa aja dan apa menjadi kebanggaan buat kita. How did I do my last quarterly goals? Bagaimana tadi? Apakah berlangsung mulus atau tidak? How have I grown in the past year? Pasti ya, setiap tahun itu kalian akan bertumbuh. Gak mungkin kan tahun ini sama tahun kemarin kalian sama aja. Pasti ada sesuatu hal yang kalian pelajari. Nah itu bisa tuliskan di sini. Space for gratitude. Lagi-lagi kita harus tetap bersyukur. Kira-kira dalam setahun ini kalian sudah dapat apa? Nah untuk page terakhir kalian bisa isi dengan ini. Aku sudah berikan berbagai macam hal-hal yang kalian bisa isi, mulai dari fit diary, fitness, mind mapping, dan lain sebagainya. Oke, sampai sini dulu ya journaling episode ketiga. Nah, kira-kira perlu nggak ya aku ngadain tentang flip through-nya my journal? Sebenarnya aku sebenarnya excited banget ya, kayak pengen nunjukin apa aja isi jurnal aku. Kalau misalnya ada kesempatan nanti aku bikin videonya. Oke, untuk saat ini dari episode 1 sampai episode ketiga kita udah selesai journalingnya. Nah, untuk video selanjutnya mungkin aku akan ngomongin tentang tema numerologi. Jadi tentang kira-kira tujuan hidup aku itu apa sih, atau kira-kira tema yang baik untukku di tahun 2021 apa. Nah, itu akan aku jelasin berdasarkan angka kelahiran kita dan angka tahun. Jadi make sure kalian tetap lihat videoku selanjutnya. Oke, bye-bye.